Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Refni Elvianti, CGP Angkatan 7 dari SDN 38 Seberang Padang Selatan. Kali ini akan membuat video aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Penyebaran pemahaman budaya positif kepada rekan guru di SDN 38 Seberang Padang Selatan. Kita dengar bersama-sama ya Bapak Ibu berapa paparan mengenai implementasi positif budaya positif, implementasi budaya positif yang telah dilakukan oleh guru penggerak kita selama 3 bulan. Sudah ada perencanaan sebelumnya. Nanti kita tampilkan ya Bapak Ibu, kita dengar bersama-sama ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan sekolah kita juga maju untuk SD 38 Seberang Padang Selatan. Ya, kita persilakan Bu Elvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia ibu-ibu guru hebat. Nah, kali ini saya akan menyampaikan pemaparan tentang budaya positif di sekolah dan khususnya di kelas. Puji syukur tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat hadir di ruangan kelas ini. Salawat beriring salam tak lupa pula kita panjatkan Nabi besar kita yang ini besar Muhammad SAW yang telah melimpahkan segala ilmunya yang bisa kita rasakan saat ini. Baiklah guru-guru hebat, saya akan memaparkan materi tentang budaya positif. Nah, budaya positif itu meliputi yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Sekarang kita lihat pemaparan satu persatu, dimulai dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau illusive kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita lihat perubahan paradigma di stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kita lihat dulu stimulus respon. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol atau pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahannya. Sedangkan teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan teori kontrol atau pilihan yang bisa kita ambil, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi diri kita yang mengontrol, bukan orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, sedangkan pilihan yang kita bisa ambil, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru.
Kemudian model berpikir menang atau kalah. Kalau pada teori kontrol, pemikirannya adalah model berpikir menang, menang, dan menang. Kita lihat disiplin positif itu menurut William Glaser. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi, yang bisa mengontrol diri kita hanya diri kita sendiri, bukan adanya paksaan dari orang lain. Nah, di sini maksudnya makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Ini teori motivasi. Yang pertama, untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebajikan, dan keyakinan kelas. Nah, untuk teori motivasi nomor 1 dan nomor 2 ini merupakan motivasi ekstrinsik atau motivasi yang berasal dari luar diri. Kemudian untuk menghargai diri, mengambil nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas itu merupakan motivasi intrinsik yang berasal dari diri kita. Kita lanjut pembahasannya, penjabarannya. Ini garis besarnya. Nah, awalnya kita harus tahu itu apa sih makna disiplin. Nah, makna disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang disciplina, yang artinya belajar. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Kita lihat nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai pada setiap individu. Nah, kita lihat nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bangsa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Kita lihat setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan berdasarkan pendapat William Glaser pada teori kontrol tahun 1984. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi motivasi yang berasal dari dirinya akan terbangun dan akan muncul, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi kalau motivasi yang dari dalam dirinya, jadi anak-anaknya tidak akan ada rasa terpaksa untuk menjalankan sebuah aturan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri. Yang berikutnya bernalar kritis, berbinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini adalah profil pelajar Pancasila. Sekarang kita lihat teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini merupakan motivasi eksternal yang berasal dari luar diri anak. Jadi mereka akan bertindak karena adanya rasa ketidaknyamanan. Yang kedua, mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini juga termasuk motivasi eksternal karena mereka beranggapan jika melakukan hal-hal baik, mereka mengharapkan imbalan atau hadiah. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, saya akan menjadi orang seperti apa
bila saya melakukannya. Nah, inilah motivasi internal yang kita harapkan dari anak. Mereka akan mengetahui apa sih tujuan disiplin positif tersebut. Selanjutnya, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi bukan hanya diri orang lain yang kita perintah, tapi juga diri kita sendiri. Kita lihat dihukum oleh penghargaan. Nah, di sini dihukum oleh penghargaannya apa pula pembagiannya? Kita lihat bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta, membujuk. Dorongan eksternal akan ada faktor ketergantungan. Jadi kalau faktor eksternal adanya ketergantungan. Kemudian beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Nah, penghargaan yang selama ini kita berikan kepada anak yang kita kira itu adalah hal positif memiliki beberapa dampak. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum. Di sini penghargaan menghukum maksudnya jika kita memberikan reward kepada satu anak, nah satu anak itu mungkin akan merasa bahagia dan senang, namun merupakan hukuman bagi anak-anak yang tidak mendapatkan hadiah. Dia akan merasa terpukul. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Lanjut, penghargaan tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan. Jadi dengan memberikan hadiah tadi, pertama yang pertemanan mereka erat karena satu anak yang mendapatkan, maka satu lain akan merasa minder. Kemudian kita lanjut. Nah, dihukum oleh penghargaan selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi ini merupakan hal-hal negatif dari penghargaan yang kita berikan kepada anak. Selanjutnya, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Yang pertama, dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu kita ingat beberapa hal. Yang pertama, memberi pengakuan secara khusus. Jadi secara khusus kita beri pengakuan sehingga anak-anak yang lain tidak merasa dikucilkan. Kemudian memberi pengakuan secara pribadi, memberi pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Kemudian beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Kita lihat contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kita lihat pembukaan. Kemarin saya perhatikan, sedangkan nilai kebajikannya itu adalah rasa empati yang besar sekali. Kemudian situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian saya menghargai nilai kebajikannya adalah kepedulian. Nah, situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Jadi ada rasa menghargai dalam kelompok untuk membantu teman dengan adanya rasa kepedulian. Kemudian terima kasih untuk, nah di sini nilai kebajikannya adalah rasa tanggung jawabmu. Nah, situasinya pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Nah, ini adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kita lihat tindakan guru mencatat 100 kali dalam bentuk buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini merupakan hukuman. Nah, hukuman ini mengakibatkan anak adanya rasa ketidaknyamanan untuk mengerjakan sesuatu. Kemudian tindakan guru menyuruh anak lari berkeliling lapangan sebanyak 2 kali karena terlambat. Nah, ini termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini termasuk hukuman. Nah, kita lihat menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu adalah konsekuensi. Nah, jadi antara hukuman dan konsekuensi itu adalah 2 hal yang berbeda. Kalau hukuman itu ya seperti melibatkan fisik. Kalau konsekuensi dia harus tahu apa yang akan dikerjakan kalau dia melakukan sebuah kesalahan. Kemudian tindakan guru yang lain membersihkan tumpahan air di meja tulis
karena tersenggol pada saat belajar. Nah, jadi dia bersihkan, itu konsekuensinya. Kalau dia menumpahkan air di meja, jadi konsekuensinya dia harus membersihkan meja tersebut dan bukan memberikan hukuman seperti berlari atau disuruh dia piket di WC. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Nah, ini adalah termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini merupakan konsekuensi. Jadi ada di sini tanya juga disuruh lari itu merupakan terlambat karena itu merupakan hukuman. Nah, sini juga ada terlambat ya merupakan konsekuensi. Nah, di sini konsekuensi tadi dan hukuman itu berbeda-beda tipis. Jadi kan di sini ini konsekuensi dengan gurunya. Jika dia terlambat, dia akan terlambat 10 menit, dia akan disuruh berlari 2 kali. Inilah konsekuensi yang disepakati oleh guru dan teman-temannya. Kita lihat perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu merupakan sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Nah, bagaimana contohnya yang menyakitkan terjadi? Setelah tadi anak terlambat, dia sudah terlambat, namun masih disuruh dia berlari di lapangan basket. Sedangkan konsekuensi ini seperti yang tadi, dia terlambat 10 menit dan konsekuensinya disuruh 2 kali keliling lapangan. Kemudian kita lihat membuat anak sakit. Nah, hukuman ini dapat membuat anak sakit. Nah, apanya yang sakit? Fisik maupun hati. Nah, ini dapat tersimpan di benak anak dalam waktu jangka panjang. Jadi kadang tindakan yang kita lakukan akan membekas di memorinya. Itu kadang membutuhkan waktu yang lama untuk menghilangkan. Kemudian konsekuensinya apa? Membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Nah, kalau misalnya ini membuat anak sakit, ini misalnya dia terlambat, kita bentak dia di depan temannya, kita keluarkan kata-kata kasar. Nah, ini kan membekas nanti sedalam fisiknya nanti tersakiti karena dia disuruh lari, hatinya jadi tidak enak karena dimarahi gurunya di depan orang banyak. Nah, itu adalah hukuman. Sedangkan konsekuensinya kita di sini membuat anak tidak nyaman. Nah, kita tanya, kenapa sih terlambat? Nah, itu kan ada rasa tidak nyaman. Kemudian kita lanjut. Nah, ini hukuman anak membenci disiplin. Dia benci dengan disiplin. Nah, kalau konsekuensinya anak harus menghargai disiplin. Kalau hukuman bersifat paksaan, kalau konsekuensi stimulus ada tanggapan. Jadi hukuman ini merupakan hal yang sangat merugikan anak, baik itu fisik, psikis. Sedangkan konsekuensinya adalah yang memang harus juga terjadi, namun ini akan membangkitkan nanti motivasi internal yang ada di dirinya. Nah, itu adalah perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Nah, sekarang kita lanjut, apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi restitusi itu adalah kondisi untuk memperbaiki kesalahan mereka. Apa contohnya? Misalnya hari ini dia datang terlambat. Nah, bagaimana cara dia memperbaiki keadaan? Besok dia tidak datang terlambat. Mungkin dia memperbaiki kesalahan. Cepat bangun pagi. Nah, jadi dia kalau cepat bangun pagi, anak-anak mungkin tidak akan terlambat. Nah, jadi dengan memperbaiki kesalahan, mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencarikan solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Jadi restitusi itu adalah suatu tindakan yang berasal dari diri anak untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka diterima di kelompoknya.
Nah, sekarang kita lihat identitas gagal. Kalau identitas gagal ini tidak berupa hukuman. Kemudian identitas sukses. Kalau mereka sukses, mereka disiplin, konsekuensi, dan menjalankan restitusi. Kita lihat, yang hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya ini sesuatu harus terjadi, sedangkan restitusi merupakan pilihan bagaimana mereka memperbaiki suatu kesalahan. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Konsekuensinya ini tadi juga sudah ada, kita bacakan restitusi saja. Menguatkan untuk murid anak dalam waktu jangka panjang. Nah, kemudian korban mendapatkan keadilan. Nah, kalau di konsekuensi korban bisa diabaikan. Nah, restitusinya korban dapat mendapatkan ganti. Contohnya bagaimana? Misalnya anak kita memiliki pensil. Nah, pensil ini dipatahkan oleh temannya. Nah, konsekuensinya ini korban bisa kita abaikan. Namun, korban mendapatkan ganti pensil yang patah tadi digantikan oleh temannya. Nah, itu adalah restitusi. Solusinya karena dia telah mematahkan pensil teman, dia harus mengganti. Kemudian lanjut berperilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam waktu jangka pendek. Restitusinya masalah terpecahkan. Nah, ini perbedaan hukuman, konsekuensi, restitusi. Jadi kalau identitas gagal itu, hukuman itu merupakan identitas gagal, sedangkan identitas sukses disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kita lihat 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi walaupun mereka berbuat salah, karena mereka memperbaiki kesalahan dan keadaan, maka mereka bisa diterima oleh kelompoknya. Kemudian keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, kita lihat, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Nah, memakai helm merupakan peraturan. Sedangkan keyakinan dengan menggunakan helm kita bisa memperkecil hal-hal negatif yang akan terjadi. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Nah, keyakinan yang tumbuh di sini adalah untuk kesehatan kita. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Nah, keyakinan di sini adalah disiplin. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Kita lihat di sini lingkarannya ada budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Nah, tadi sudah kita lihat apa saja budaya positif, kemudian lingkungan positif, keyakinan, dan peraturan kelas. Nah, kita lihat yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa. Nah, kita lihat yang ini, contohnya TK Dharma Wanita Persatuan. Kesempatan kelas yang mereka yakini datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Nah,
Kesepakatan kelas di sini, kami guru dan murid saling menyayangi. Kemudian contoh yang kedua, kami murid sangat bersemangat belajar. Yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman. Nah, ini merupakan kesepakatan kelas yang mereka yakini. Lanjut. Nah, ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas, model tabel T dan Y. Nah, ada di sini, di atas ini ada terlihat perilaku. Ini adalah tabel Y. Sedangkan tabel T-nya seperti ini, seperti huruf T, hormat, bekerja, dan diterima, dan dimiliki. Nah, ini masih tabel T dan Y, penjabarannya. Kalau hormat itu tampak seperti datang tepat waktu. Nah, tidak tampak sepertinya mereka datang terlambat. Nah, ini yang hormatnya. Kalau yang bekerjanya, tekun bekerja dan menyimak guru. Nah, yang tidak tampaknya, dia tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Nah, ini merupakan kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tabel T dan tabel Y. Kita lihat mana yang peraturan dan mana yang keyakinan kelas. Nah, kalau peraturannya, aturan pertama selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Nah, yang diyakini di sini adalah tanggung jawab. Nah, kemudian dilarang mengganggu teman. Nah, yang diyakini di sini keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Kemudian aturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, keyakinannya menghormati orang lain dan berkomitmen. Peraturan berikutnya dilarang melakukan kekerasan. Nah, keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, keyakinannya adalah kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan sabar. Peraturannya menggunakan masker, di sini keyakinannya adalah kesehatan dan keselamatan. Nah, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, keyakinan yang di kelasnya keselamatan dan keamanan. Nah, berikut adalah contoh penerapan membuat keyakinan kelas di kelas 5. Pertama, kita membimbing peserta didik untuk membuat keyakinan kelas seperti ini. Apa-apa saja yang mereka yakini, kita buat di kelas sticky note, di kertas sticky note. Kita suruh anak menuliskan apa sih keyakinan yang mereka yakini. Kemudian setelah anak menulis, nah, kita suruh anak menempelkan di karton yang telah kita sediakan. Nah, nanti kita urutkan berdasarkan yang sejenis. Misalnya yang disiplin saja, yang menghormati saja. Kemudian ini guru dan peserta didik merangkum keyakinan. Setelah tertempel semuanya dan kita susun berdasarkan keyakinan yang sama. Kemudian di sini guru dan peserta didik menandatangani, jadi kita bikin MOU. Jadi keyakinan yang telah dibuat anak kita sahkan secara legal dengan menandatangani. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang telah disepakati dan dibuat tanpa paksaan. Ini berasal dari diri mereka. Kita lihat budaya positif selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia dalam dunia berkualitas. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia itu yang pertama kasih sayang dan rasa diterima. Jadi anak-anak kita juga memiliki kebutuhan dasar yang mereka butuhkan. Di antaranya kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Jadi anak ibu-ibu, kalau anak kita melakukan hal-hal yang negatif, berarti di situ ada kebutuhan dirinya yang tidak terpenuhi. Nah, kita lihat penyebarannya.
Jadi kebutuhan dasar manusia itu dapat dikategorikan seandainya di sekolah anak kita di kelas dia mengganggu temannya yang serius belajar, berarti kebutuhan yang tidak terpenuhi pada diri anak adalah kebutuhan kasih sayang dan diterima. Nah, jadi dia pengen kurangnya kasih sayang mungkin di rumah atau dengan temannya, jadi dia membuat perangai dengan mengganggu temannya yang sedang serius belajar. Jadi jangan kita marah kalau anak-anak kita bertingkah laku yang negatif. Mengapa? Karena ada hal-hal yang tidak mereka penuhi. Misalnya kalau di kelas 5 itu kalau dalam PBM, kalau kita akan melakukan atau menyampaikan materi dengan ceramah, mereka itu akan acuh tak acuh saja. Kenapa? Karena kesenangan mereka ini tidak terpenuhi. Jadi mereka abai, mereka lengah. Nah, jadi bagaimana cara memenuhi kebutuhannya itu? Jadi pembelajaran itu kita bisa variasikan dengan aplikasi quizzes atau kayak roda berputar, sehingga kesenangan mereka akan terpenuhi. Jadi kesenangan mereka terpenuhi, tujuan pembelajaran kita juga terpenuhi. Nah, di situ ada dua hal yang tercapai tujuan pembelajaran kita. Jadi belajarnya dapat, bermainnya juga dapat. Kita lanjut, budaya berikutnya 5 posisi kontrol. Nah, kita sebagai guru di sekolah memiliki posisi kontrol. Nah, kira-kira kita sebagai guru sudah berada di posisi yang mana kita? Nah, kita lihat posisi kontrol ini adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, kita lihat kalau penghukum, pembuat rasa bersalah, ini masuk motivasinya adalah identitas gagal dan menghindari hukuman. Kalau yang teman, pemantau, ini mengharapkan imbalan dan ketergantungan kepada orang lain. Nah, ini adalah identitas berhasil dan sukses, tapi kontrolnya dari luar. Sedangkan yang manajer, ini adalah identitas berhasil dan sukses. Nah, ini adalah menghargai diri sendiri. Ini merupakan motivasi yang berasal dari diri mereka. Nah, sekarang kita lihat. Nah, guru berdua. Nah, bagaimana ciri-ciri yang menghukum? Nah, mungkin bisa saja menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kadang kita kalah dari ibu. Kadang anak pagi baru sudah bikin masalah. Kadang kita jewer lah kupingnya, kita marahi lah dia. Nah, itu tindakan kita adalah sebagai penghukum. Kemudian kalau yang membuat rasa bersalah, berceramah, kita ceramahi anak itu panjang lebar. Nah, seharusnya kita mengatakan bagaimana kalau dia berbuat salah. Ibu merasa kecewa dengan tindakan yang dilakukan hari ini. Nah, itu kan ada rasa bersalah pada diri anak nanti yang timbul. Nah, itu adalah kontrol pembuat rasa bersalah. Nah, kalau yang sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid. Nah, mengapa sih terlambat tadi? Nah, apa yang dikerjakan? Ayolah besok jangan terlambat. Nah, seperti itu bagaimana kita berkomunikasi dengan teman. Kemudian pemantau ini di sini menghitung dan mengukur. Kalau tindakan seperti itu kita pantau dulu. Kalau sering terlambat bagaimana sih? Kemudian yang manajer. Kalau yang manajer ini lah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa terlambat? Apa sih alasannya? Kita tanyakan. Kemudian ini guru yang dalam bentuk perbuatan dalam berkata oleh yang menghukum, kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Berarti kita mengancam anak. Ibu besok ada BPR, bu tambah 10 lagi. Nah, seperti itu. Jadi kalau lanjut kita pembuat rasa bersalah ini, perkataan kita, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu
stres. Kadang-kadang kita kalau jenuh, kalau mengat kan ada kata-kata seperti itu, kita mengelak kepada anak. Sehingga dia merasa bersalah karena gara-gara dia, ibu merasa stres, ibu merasa nggak mood mengajar dia. Kemudian yang sebagai teman, nah ini kata-katanya, ayolah lakukan demi ibu. Jadi kadang kan dia anak-anak yang tidak bikin PR, tidak bikin tugas, yang tidak disiplin. Kadang kalau kita ada melontarkan ini, ayolah besok bikin PR lagi, nanti apa yang mau dimasukkan ke nilai rapornya. Nah, dia kata-kata yang lain, masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu. Nah, ini adalah posisi kita sebagai teman. Jadi bagaimana kayak kita berteman dengan teman. Jadi kita seperti itu dengan anak. Kemudian pemantau, kita tanyakan dia, mungkin dia lupa apa sih peraturan sekolah. Misalnya tidak boleh datang terlambat. Jadi kita tanya ke mereka apa sih peraturan yang ada di sekolah. Kemudian yang sebagai manajer, kita tanyakan apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki kesalahan. Jadi dengan adanya anak yang datang terlambat itu kita tanyakan, bagaimana sih kamu bisa memperbaiki agar besok tidak datang terlambat. Nah, jadi di situ kita juga dapat menggali apa sih motivasi yang ada dari dirinya. Nah, kita lihat hasilnya. Kalau menghukum, ini akan menghasilkan anak-anak yang memberontak serta menyalahkan orang lain yang berbohong. Nah, ini yang sering kita lihat hasil anak-anak kita sekarang. Mereka sering berbohong, kadang ditegur, malah melemparkan kesalahan itu kepada temannya. Nah, ini adalah hasil dari kita suka menghukum anak. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah, hasilnya dia menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Jadi kesalahannya itu disembunyikan. Kemudian dia mengelak kalau kita tanya, dan karena dia takut akan diberi hukuman, dia berbohong. Kita lihat yang sebagai teman, hasilnya ketergantungan. Jadi dia tergantung ini. Kalau ada yang diharapkan atau berupa imbalan atau apa, nah mereka tergantung dengan itu. Kemudian kita lihat yang sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau ini hasilnya mereka menyesuaikan diri apabila diawasi. Jadi kalau tanpa pengawasan, dia tidak melakukan hal-hal positif. Nah, dia akan melanggar nanti. Jadi dia menyesuaikan diri apabila diawasi. Sedangkan dalam posisi manajer hasilnya menguatkan pribadi. Kenapa? Karena itu sudah ada dalam diri mereka yang mereka yakini dan mereka lakukan tanpa mengharapkan imbalan ataupun penghargaan. Nah, sedangkan kaitan dengan dunia berkualitas, kalau menghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi dia beranggapan guru ini tidak berkualitas. Sedangkan dalam berbuat rasa bersalah, murid meletakkan guru dalam dunia berkualitas. Sedangkan sebagai teman, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Jadi masih ada rasa-rasanya kalau guru itu memang penting bagi mereka. Kalau sebagai pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Nah, jika sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi dari 5 posisi kontrol ini, sebaiknya kita memposisikan diri kita di level di posisi manajer. Nah, mengapa? Karena di sini kita memancing kontrol diri mereka, motivasi yang berasal dari dalam diri, dan mengabaikan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita lanjut. Jadi posisi kita ibu-ibu sebaiknya kita angsur-angsurlah mencapai posisi manajer. Nah, berikut ada beberapa pernyataan yang berbunyi, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, siapa yang mengatakannya? Ini adalah posisi membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini khususnya penghukum.
Ayolah lakukan ini Ibu, ini merupakan sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, inilah sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini baru di posisi manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, inilah sebagai penghukum. Lanjut. Budaya positif berikutnya adalah segitiga restitusi. Nah, ini adalah segitiga restitusi dan ada tahapan-tahapannya, yaitu 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Kita lihat, kalau yang menstabilkan identitas ini pada umumnya akan menanyakan beberapa pertanyaan seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Jadi di sini ini adalah kata-kata yang dapat digunakan untuk menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan. Di sini pertanyaan mungkin yang umum. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan kebutuhan apa yang kamu butuhkan? Nah, inilah untuk memvalidasi kebutuhannya. Yang berikutnya menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah disepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi jika anak bermasalah, dapat kita menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama kita menstabilkan identitas, kemudian kita validasi kebutuhan anak, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, kita lihat apa sih kata-kata guru untuk menstabilkan identitas. Nah, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, kata-kata guru yang dapat dikatakan di sini, berbuat salah itu hal manusiawi. Jadi kita katakan ke anak kalau dia membuat suatu kesalahan, membuat kesalahan itu adalah hal manusiawi. Jadi manusia itu tidak luput dari kesalahan. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Nah, Bapak Ibu juga berbuat salah. Nah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar. Jadi di situ kita tidak mencari siapa sih yang salah. Jadi kita di situ menstabilkan identitasnya dulu. Kemudian siapa yang Ibu lebih tertarik bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Nah, jadi kita tanyakan untuk menstabilkan identitas. Nah, bagaimana cara validasi kebutuhan? Nah, membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Nah, guru biasanya berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menganggap sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, apakah kamu bisa melakukan dengan baik besoknya lagi? Nah, itu adalah perkataan guru untuk memvalidasi kebutuhan. Kemudian menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nah, ini kan keyakinan anak yang ditanya. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu?
kamu menjadi orang yang seperti apa. Jadi kesalahan yang dilakukan anak akan dapat kita carikan solusinya jika kita melaksanakan segitiga restitusi. Jadi selama ini kan kita kalau anak bermasalah, kadang kita sulit menemukan jalan keluarnya karena kita juga akan terpancing ya, emosi kita karena perangainya. Jadi di sini pertama kita harus menyikapi permasalahan anak ini yang bermasalah, tentunya dengan sabar kita dengarkan dulu, kita cari akar permasalahannya seperti apa, baru nanti kita selesaikan dengan cara segitiga restitusi ini. Nah, ini beberapa dokumentasi. Aisyah sering terlambat datang ke sekolah, sehingga Aisyah ketinggalan beberapa kegiatan pembelajaran. Berikut merupakan video skenario permasalahan Anissa dengan menggunakan segitiga restitusi. Selamat pagi Aisyah. Pagi Bu. Bagaimana kabar Aisyah pagi hari ini? Aisyah, kira-kira Aisyah tahu nggak kenapa? Kita sebagai manusia ini tidak luput dari kesalahan. Jadi Aisyah hari ini dipanggil karena Aisyah menyampaikan. Aisyah tahu tadi Aisyah berapa menit ini setelah teman-teman saya berdoa. Ya, Aisyah jam 11. Nah, Aisyah, karena itulah Aisyah datang terlambat. Nah, bukankah Aisyah sudah tahu bagaimana peraturan sekolah? Jadi, peraturan sekolah kita bagaimana? Juga boleh datang terlambat. Nah, kira-kira dari kesalahan yang Aisyah perbuat, bagaimana cara Aisyah memperbaikinya? Tidur dengan cepat lagi, biar tidak terlambat. Menunjukkan ini kira-kira dari permasalahan Aisyah lakukan hari ini, Aisyah sudah tahu bagaimana cara menyikapi permasalahan tadi. Terus kita sebutkan saja. Dia untuk besok-besok, apakah Aisyah boleh melakukan Dapat segitiga restitusi, menangani peserta didik masalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama ini anak yang pertama anak laki-laki, dia datang terlambat ke sekolah. Jadi kita stabilkan identitasnya dulu. Kenapa dia terlambat? Kemudian setelah kita stabilkan, kita validasi kebutuhannya. Dan yang ketiga, baru kita membuat keyakinan yang telah dibuatnya. Ini merupakan contoh menangani peserta didik bermasalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Nah, mungkin ibu-ibu hebat, itu adalah penyampaian dari materi dari budaya positif. Mungkin ada ibu-ibu hebat yang mau bertanya tentang budaya positif yang bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Di antaranya tadi ada yaitu membuat keyakinan kelas dan menangani permasalahan anak dengan menggunakan segitiga restitusi. Ada ibu-ibu?
masukan dari rekan-rekan guru demi terlaksananya budaya positif ini khususnya di kelas kita masing-masing. Saya Bu. Saya boleh Ibu Dila, silakan di depan Bu Dila agar lebih terdengar oleh rekan-rekan kita yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Elvi atas kesempatannya. Setelah mendengarkan penyampaian materi dari Bu Elvi tadi, saya sangat tertarik kepada materi budaya positif yang baru saya dengar. Itu fakta bahwa memberikan hadiah, memberikan reward atau pujian itu dapat menurunkan semangat dari peserta didik yang lain. Jadi saya baru tahu fakta itu. Kemudian juga setelah mengetahui hal tersebut, saya akan menerapkan itu dalam peraturan kelas saya. Saja yang dapat saya sampaikan, ide yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dila. Iya memang benar. Di awalnya saya juga seperti ini karena kita berpikiran kalau memberikan penghargaan berupa hadiah kepada peserta didik kita itu adalah hal positif bagi kita. Namun setelah mempelajari tentang budaya positif ini, dengan memberikan penghargaan atau reward kepada anak, ini dapat menurunkan motivasi intrinsiknya. Jadi satu anak yang mendapatkan reward merupakan hukuman bagi anak-anak yang lain. Nah, jadi ibu-ibu guru hebat, boleh kita memberikan reward kepada anak dengan jangan terlalu sering, negatif bagi anak. Nah, jadi ibu-ibu guru hebat, selain budaya positif yang penghargaan tadi, kita juga dapat menerapkan segitiga restitusi di kelas kita dan membuat keyakinan kelas untuk mengembangkan atau memunculkan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai universal yang berasal dari dalam diri murid kita. Jadi bukan kita yang mengatur apa sih keyakinan yang akan kita terapkan di kelas kita. Nah, mungkin ada lagi pertanyaan atau tambahan dari guru-guru hebat yang lain. Pas untuk Ibu. Nah, kalau pas kita cukupkan sampai di sini. Nah, ibu-ibu hebat, sebaiknya kita sebagai pendidik kita lakukanlah budaya positif ini seperti apa. Nah, hal sederhana saja. Seperti pagi-pagi itu anak-anak kita kan datang itu. Nah, kan sebagian anak itu sudah mengerjakannya, dia akan bersalaman dengan gurunya. Itu adalah hal yang positif. Apakah kita suruh anak-anak kita itu bersalaman dengan kita? Tidak, bukan? Nah, dengan itu sudah ada nilai intrinsik yang ada pada diri anak. Jadi hal ini sebaiknya untuk merubah paradigma kita juga harus merubah mindset kita. Nah, jadi lakukanlah perubahan-perubahan kecil dimulai dari diri kita. Kenapa ibu-ibu hebat? Karena kita sebagai guru itu adalah suri tauladan yang akan dicontoh oleh anak-anak. Jadi kalau kita datang terlambat, anak-anak kita juga akan datang terlambat. Nah, kalau kita abai, tidak tanggap dengan kebutuhan mereka juga akan cuek. Nah, jadi guru-guru hebat, mari kita rubah mindset kita dari diri kita. Kenapa? Karena dari di kurikulum Merdeka ini yang lebih diutamakan adalah karakter peserta didik kita. Nah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa kita merupakan role model yang akan ditiru anak. Jadi kita harus bagaimana kita bertindak, berbuat, bertingkah laku, berkata, itu akan ditiru oleh anak.
Jadi mari kita laksanakan seperti yang dipaparkan oleh Ki Hajar Dewantara, Tuturi Handayani, Ing Madia Mamangkarso, dan apa lagi ada yang ingat ibu-ibu hebat, Cengarso Sutu Lodo. Nah, ini merupakan hal yang dipaparkan oleh Ki Hajar Dewantara sesuai dengan Merdeka Belajar dan Merdeka Mengajar. Nah, jadi ibu-ibu hebat, mari kita mulai dari diri kita, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Nah, kita lakukanlah hal-hal kecil itu mulai dari diri kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ibu-ibu guru hebat. Mari kita lakukan perubahan dari diri kita sendiri. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan materi tentang budaya positif. Mudah-mudahan kedepannya guru-guru hebat yang lain juga akan ikut termotivasi dengan rekan kerja, juga tahu apa-apa yang telah disampaikan oleh guru-guru hebat yang telah terpilih saat ini untuk angkatan 7. Mudah-mudahan yang materi hari ini juga sebagai motivasi bagi guru-guru hebat SDN 38 Seberang Padang Selatan. Sukses selalu guru-guru hebat, jaya selalu, amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penerapan pemahaman kepada peserta didik dengan pembentukan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah anak ibu dalam keadaan sehat semuanya. Nah, hari ini yang telah kita sepakati kalau kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, sebelumnya apa keyakinan kelas kira-kira menurut anak-anak ibu? Kalian tahu? Keyakinan itu adalah nilai-nilai universal yang kita yakini. Nah, kalau di sekolah ada peraturannya. Ya, ada peraturan? Ada. Sepertinya kalau kita laksanakan upacara, kita datang tepat waktu. Nah, itu dikatakan adalah peraturan. Namun yang kita yakini dari peraturan datang ke sekolah tepat waktu, apa keyakinan yang muncul dari diri kita? Bagus. Disiplin. Nah, jadi anak-anak ibu, kelas seperti apa yang kamu inginkan agar kamu nyaman dan aman belajar di kelas, tentu kita membuat keyakinan kelas yang kita yakini. Aman kita dalam kelas, nyaman kita saat menerima pelajaran. Nah, kira-kira keyakinan itu yang akan kita susun hari ini. Nah, jadi anak-anak ibu pikirkan, keyakinan apa yang muncul di diri anak ibu agar kelas ini sesuai dengan apa yang anak-anak ibu inginkan. Langkah yang pertama, nanti ibu bagikan kertas ke stick note-nya. Nanti anak-anak ibu isi keyakinan yang Anda yakini dan tulis di kertas ini. Nah, setiap orang tidak akan sama. Kemudian setelah diisi, nanti kita tempelkan di kertas karton ini. Nah, setelah kita tempelkan, nanti kita susun keyakinan yang anak-anak buat, termasuk kemana dia.
Paham langkah kerja yang akan dikerjakan? Paham. Sekarang keluarkan penanya. Nanti dibuat di sini. Perhatikan anak-anak. Jadi keyakinan ini yang akan kita tulis di masing-masing anak-anak ibu, kita yakini kira-kira apa yang akan kita tulis di kertas itu. Lalu nanti kita tempel dan kita susun keyakinan itu berdasarkan apa saja. Dan silakan diisi. Lanjut warna pink. Jadi sudah kita tempelkan masing-masing keyakinan kelas yang anak-anak ibu
yakini. Nah, dapat kita lihat keyakinan di sini. Yang pertama, berpakaian lengkap ke sekolah. Jadi apa yang kita yakini di sana? Disiplin. Bagus sekali. Nah, ini juga ada juga yang tidak mencontek saat ulangan. Termasuk kemana? Bagus sekali, kejujuran. Kemudian ada juga di saat teman atau guru berbicara, kita mendengarkan. Masuk kemana itu? Menghargai teman dan guru. Kemudian tidak mentertawakan teman dengan nama panggilan lain. Masuk kemana itu? Menghargai. Meletakkan barang pada tempatnya. Termasuk kemana itu meletakkan? Disiplin. Kemudian menggunakan masker saat demam. Termasuk kemana itu? Kesehatan. Nah, jadi dari Warrior idola boleh hati bisa boleh hati wah sudah tersusun sesuai warnanya. Kita lihat dan kita baca yang berwarna kuning. Mari kita telaah secara bersama. Ke sekolah berpakaian yang lengkap. Nah, ini adalah peraturan sekolah. Nah, apa keyakinan yang dapat kita buat? Bagus, disiplin. Kemudian tidak mencontek saat belajar. Masuk kemana keyakinan itu? Kejujuran. Datang tepat waktu sama dengan biasa. Kemana jenis kita samakan? Ke sekolah berpakaian lengkap. Bisa dikatakan disiplin. Tidak terlambat. Nah, ini masuk disiplin. Datang tepat waktu. Banyak yang disiplin ya. Ini juga. Tidak ada kekerasan. Bagus. Tidak ada kekerasan. Termasuk kemana ya? Keselamatan dan menghargai teman. Tidak mencontek. Ini temannya. Memakai baju
Pakai muka. Menjaga kebersihan. Banyak yang disiplin ya. Nah, itu adalah keyakinan kelas yang telah anak-anak ibu buat dan secara bersama kita sepakati. Nah, apakah ada dipaksa? Tidak. Nah, jadi kalau sudah kita buat keyakinan ini, bagaimana seharusnya keyakinan tersebut? Dijalani. Bagus. Sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farah Pertama dari kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azam Dakin Aska 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asra Maulana Daye dari kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Aisyara dari kelas 5. Sangat senang. Perasaan saya sangat bahagia. Perasaan saya sangat semangat. Perasaan saya sangat senang. Perasaan saya sangat bersemangat. Pembuatan keyakinan kelas sangat penting. Keyakinan kelas sangat penting. Sangat penting
keyakinan Kela sangat penting. Karena dapat membuat saya lebih disiplin dan menghargai orang lain. Dapat membuat saya disiplin dan menghargai orang lain. Saya lebih semangat pada bertanggung jawab. Saya lebih disiplin dan menghargai orang lain. Dapat membuat saya disiplin dan bertanggung jawab.